Hidup sehat dengan mengamalkan sunnah. Amalkan sunnah maka hidup sehat menanti Anda, benarkah? Tidak diragukan, Islam adalah agama yang mengajarkan hidup sehat. Jika selama ini ada yang terkenal, pencegahan lebih baik dari pengobatan, ternyata sejak 14 abad yang lalu itu telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan kepada para sahabatnya. Mari perhatikan hal-hal berikut. Menjaga kebersihan dan kesucian. Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah setengah dari keimanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah jasad-jasad ini semoga Allah membersihkan kalian, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba bermalam suatu malam dalam keadaan suci melainkan seorang malaikat akan bermalam bersamanya di dalam selimutnya. Tidaklah dia bergerak pada suatu waktu dari malam melainkan malaikat itu berdoa, wahai Allah, ampunilah untuk hamba-Mu sesungguhnya dia tidur malam dalam keadaan suci. Hari At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani. Mandi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari, sehari dia membasuh kepada dan badannya di dalamnya. Hari Ibnu Hibban dan Bukhari. Maksud hadits adalah, suatu kelaziman dan keharusan bagi setiap muslim minimal dalam seminggu dia harus mandi membersihkan kotoran di tubuhnya dan kepalanya, dan yang dimaksud sehari di sini adalah hari Jumat sebagaimana dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Ahmad. Menghilangkan kotoran, bakteri dan kuman dengan memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak, bulu kemaluan, berhitan, menipiskan kumis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah ada 5 atau 5 perkara dari fitrah, berhitan, menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menipiskan kumis. Hari Bukhari dan Muslim. Makna fitrah di dalam hadits adalah, asli penciptaan, agama, dan sunnah syariat Islam. Titik. Mencuci tangan terutama setelah bangun tidur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke bejana sampai dia membasuhnya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Hari Muslim. Pola dan tata cara makan. Perut sumber penyakit. Al-Mikdam bin Madi Karib radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang menegakkan punggungnya, dan jika hawa nafsunya mengalahkan manusia, maka sepertiga untuk makan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas. Hari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Membagi minuman atau bernafas ketika minum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. Beliau bersabda, sesungguhnya ini lebih arwah, menghilangkan haus, abra, melepaskan penyakit, amra, hari. Bukhari dan Muslim. Bernafas ketika minum artinya adalah, ketika minum beliau bernafas, kemudian minum lagi kemudian bernafas kemudian minum lagi dan bernafasnya dilakukan di luar tempat minumnya. Makna arwah, abra, amra. Berkata Al-Mubarakfuri rahimahullah. An-Nawawi berkata, makna abra adalah lebih cepat sembuh dari penyakit bersin dan dikatana pendapat lain makna abra adalah lebih selamat dari penyakit apapun atau gangguan apapun yang terjadi akibat minum dalam 1 kali nafas. Al-Hafiz di dalam kitab Al-Fat berkata, abra dengan huruf hamzah di depannya berasal dari terlepas dari penyakit, pilek dan terdapat di dalam riwayat Abu Daud Ahna sebagai pengganti dari arwah, yang berarti kenyamanan. Beliau juga berkata, dan maknanya dia menjadi selamat atau terlepas dari penyakit atau pilek dan diambilkan dari itu bahwa dia lebih menghilangkan bersin dan lebih kuat untuk pencernaan dan lebih sedikit memberi pengaruh pada kelemahan anggota tubuh dan dinginnya lambung. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk minum dari mulut teko. Hari Bukhari. Ditakutkan dari minum dengan cara seperti ini ada sebuah kotoran atau binatang yang keluar dari mulut teko tersebut tanpa diketahui. Sebelumnya, apalagi jika tekonya berwarna gelap atau tidak bisa dilihat apa yang ada di dalam teko tersebut. Ayub rahimahullah berkata,
Aku pernah diceritakan bahwa seseorang minum dari mulut teko lalu yang keluar adalah ular. Hari, Ahmad. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup di dalam minuman. Maka seseorang berkata, ada kotoran yang aku lihat di dalam tempat minuman. Beliau bersabda, tumpahkanlah dia. Lalu lelaki itu berkata lagi, sesungguhnya aku tidak puas minum jika tidak dari satu nafas. Beliau bersabda, kalau begitu, jauhkanlah teko dari mulutmu. Nya. Menyikat gigi dan membersihkan mulut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak membersihkan mulut dan mendatangkan keridaan untuk Rabb. Hari, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau aku tidak memberatkan atas umat kaum maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat dengan wudu dan setiap kali wudu. Hari Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Menutup tempat makanan dan minuman yang terisi. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman karena sesungguhnya di dalam setahun ada sebuah malam yang turun di dalamnya wabah penyakit tidak dia melewati sebuah tempat makanan atau minuman yang tidak tertutup, atau tidak ada penghalang di atasnya melainkan turun di dalamnya dari wabah penyakit tersebut. Hari, Muslim, menjaga kebersihan lingkungan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, apakah dua perkara yang mendatangkan laknat? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduh mereka. Hari, Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Silsilat Al-Ahadits. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sekali-kali pernah kencing di air yang menggenang kemudian dia mandi darinya. Hari, Bukhari dan Muslim. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah pekarangan kalian karena sesungguhnya kaum Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Amalkan sunnah maka hidup sehat menanti Anda, semoga bermanfaat.